Presiden Prabowo Subianto masih kembali menjadi sorotan publik. Kali ini karena seringnya Presiden melakukan kunjungan ke luar negeri. Seberapa sering sih Presiden kita ke luar negeri? Dan apa saja yang dilakukan di mancanegara ya? Sejak menjabat sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo setidaknya melakukan 26 kali rangkaian perjalanan dinas luar negeri ke 29 negara. Dari 589 hari menjabat sebagai Presiden, setidaknya 134 hari dihabiskan Presiden Prabowo untuk rangkaian dinas luar negeri tersebut. Rangkaian kunjungan luar negeri ini pertama kali dilakukan pada November 2024 dalam rangka tur perdana KTT APEC pada 8 hingga 24 November 2024. Saat itu Presiden Prabowo mengunjungi Cina, Amerika Serikat, Peru, Brazil, Britania Raya, dan Uni Emirat Arab. Terbaru, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan keempatnya ke Prancis pada 26 hingga 29 Mei 2026. Sedangkan negara yang paling banyak dikunjungi adalah Malaysia, yakni sebanyak 5 kali. Kunjungan ke Malaysia ini seringkali membahas hubungan bilateral kedua negara dan juga tentang ASEAN. Sedangkan Prancis dan Uni Emirat Arab sudah dikunjungi Presiden Prabowo masing-masing 4 kali. Kunjungan ke Prancis untuk membahas kemitraan pertahanan dan kunjungan ke Uni Emirat Arab untuk membahas pilar investasi dan diplomasi energi. Kunjungan bolak-balik ke luar negeri ini lantas mengundang sejumlah tanda tanya bagi publik. Bahkan di jagat maya jadwal rencana lawatan Prabowo ke luar negeri sempat menjadi sorotan. Sempat beredar kabar jika Presiden Prabowo akan langsung bertolak ke negara lain setelah dari Prancis. Namun, kunjungan kedua negara lain dibatalkan dan Presiden langsung kembali ke Indonesia. Praktisi dan pengajar hubungan internasional Dina Prapto Raharja mengungkapkan bahwa simpang siurnya jadwal dan tujuan kunjungan Presiden Prabowo menjadi penyebab sorotan publik. Publik mempertanyakan apakah rangkaian kunjungan Presiden tidak melalui proses persiapan diplomatik oleh Kementerian Luar Negeri. Dina juga menilai ada kesenjangan antara gestur diplomasi yang ditampilkan pemerintah dan posisi Indonesia. Dalam berbagai publikasi, pemerintah kerap mengklaim bahwa Presiden datang ke sebuah negara untuk memenuhi undangan pemimpin dunia karena mereka menghormati Indonesia. Padahal ketika Presiden mendatangi sebuah negara, berarti Indonesia yang membutuhkan negara tersebut, bukan sebaliknya. Inkonsistensi Presiden mengenai efisiensi anggaran juga membuat masyarakat menyorot tajam tentang seringnya perjalanan Presiden ke luar negeri. Pendapat senada juga terlontar dari guru besar bidang hubungan internasional St. Petersburg University, Koni Rahakundini Bakri. Kita tuh bisa lihat ya, Pak Presiden itu udah berkunjung 49 kali atau 50 kali nih kunjungan ke 28 negara ya, pada 29 negara. Menghabiskan udah 112-an hari nih, ada yang menghitung ya. Jumlahnya itu sampai 1 triliun dari biaya yang dikeluarkan. Bisa dibayangkan nggak dalam situasi seperti ini yang katanya kita sesangka merata, yang ingin rakyatnya itu betul-betul berkonsentrasi, jangan sampai presidennya di Venezuela kan, ya kan? Tapi dengan mengeluarkan uang sebanyak itu untuk kunjungan, berarti kan setiap kunjungan kita 20 miliar satu harinya. Coba deh hitung. Kalau kita kan 20 miliar sehari. 20 miliar sehari itu kalau kita pakai gaji pokok 50.000 PNS itu kejadian. Pembangunan puskesmas tipe C itu bisa terwujud sangat-sangat mudah di daerah-daerah terpencil. Itu kan menjadi masalah kita. Kemudian operasional 1 batalion TNI Infanteri itu berapa minggu dari uang segitu. Kemudian di Aceh, rekonstruksi setelah bencana, mungkin 10-15 rumah korban bencana itu bisa dibangun proper. Apalagi sekolah, kemarin saya lihat sekolah-sekolah itu masih tenda yang sudah pada berterbangan. Kemudian apalagi di Papua pembangunan 20 rumah guru mungkin, 10 ruangan untuk sekolah dasar mungkin gitu kan. Lalu pelatihan 500 guru. Nah, rakyat tuh nggak bodoh, Mbak. Sekarang tuh rakyat itu sedang menghitung kenapa Presiden pergi melulu. Kenapa sekarang Presiden itu perginya mahal banget. Ia menambahkan bahwa penugasan ke luar negeri itu tidak harus dilakukan oleh Presiden, tetapi bisa diwakili diplomat dari Kementerian Luar Negeri. Meski demikian, beberapa menteri menilai kunjungan ke negara Presiden sudah disertai sederet pertimbangan khusus. Di zaman digital saat ini, apakah diplomasi lintas negara bisa dilakukan lewat panggilan jarak jauh, termasuk antar kepala negara atau kepala pemerintahan dua negara?